Halo anak-anak, selamat datang di kelas IPA bersama dengan Miss Wulan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai makhluk hidup dan proses kehidupannya. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas mengenai bagian-bagian tumbuhan, yang kedua, bagian-bagian hewan, dan yang ketiga, manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang mari kita simak penjelasan berikut ini. Hai, kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penyokong tubuh tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut dengan benang sari, sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut dengan putik. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi biji, buah juga berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada beberapa jenis tanaman, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagian-bagian tubuh hewan. Hewan yang pertama yaitu kucing. Kucing adalah hewan yang hidup di darat. Bagian tubuh kucing itu terdapat kepala, badan, dan juga kaki. Pada bagian kepala kucing itu terdapat mata yang berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung yang berfungsi untuk mencium bau, mulut yang berfungsi untuk makan, dan juga kumis yang berfungsi untuk mendeteksi benda di sekitar tanpa melihat. Selanjutnya, pada bagian badan kucing itu terdapat perut dan juga ekor. Pada bagian ekor kucing itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh kucing saat ia berjalan. Selanjutnya yaitu bagian kaki kucing. Kucing memiliki 4 kaki. Di setiap kaki terdapat 4 jari dengan kuku yang tajam atau disebut dengan cakar. Cakar berfungsi untuk menangkap dan menerkam mangsa. Binatang selanjutnya yaitu ikan. Ikan adalah binatang yang hidup di air. Bagian-bagian tubuh ikan itu ada kepala, badan, dan juga ekor. Pada bagian kepala itu terdapat mata yang berfungsi untuk melihat, lubang hidung yang berfungsi untuk mencium bau, mulut untuk makan dan jalan masuk air ke insang, kemudian ada insang yang berfungsi untuk alat pernapasan. Nah, ikan tidak memiliki kelopak mata, oleh karena itu mata ikan tidak bisa dipejamkan. Nah, pada bagian tubuh ikan itu terdapat sisik dan juga sirip. Sisik terdapat di permukaan tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh ikan. Selanjutnya yaitu sirip. Ikan memiliki 5 pasang sirip yang berfungsi sebagai alat gerak ikan. Pada bagian ekor ikan terdapat sirip ekor.
Sirip ekor ini berfungsi untuk mengatur arah gerak ikan ketika ia berenang. Nah, selanjutnya manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Manfaat tumbuhan. Yang pertama itu sebagai sumber oksigen dan menyerap karbon dioksida. Kedua, sebagai obat atau penambah imunitas tubuh, seperti jahe, kunyit, dan lain-lain. Ketiga, mencegah longsor, erosi, dan abrasi pada tanah, seperti tanaman bakau. Keempat, sebagai tempat tinggal manusia dan hewan. Dan yang terakhir, sebagai bahan baku pembuatan kertas dan benda kayu lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang pertama sebagai hewan peliharaan, seperti anjing, kucing, dan lain-lain. Yang kedua sebagai bahan pakaian untuk manusia seperti bulu domba. Yang ketiga sebagai alat transportasi seperti contohnya kuda. Dan yang keempat sebagai sumber tenaga seperti daging ayam, daging sapi, dan lain-lain. Nah anak-anak, sekian video pembelajaran kali ini mengenai makhluk hidup dan proses kehidupannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.